Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Saya di sini akan memaparkan definisi materi budaya positif modul 1.4 pembelajaran bergerak. Di sini saya bukan akan menggurui teman-teman tapi kita belajar bersama dan saya akan mentransfer apa yang saya dapat di guru penggerak. Kalau nantinya bisa diterapkan teman-teman di sekolah atau lembaga masing-masing. Nah, sebelum saya masuk inti, saya akan membacakan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah itu ibarat ladang persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang dengan maksimal, maka petani dapat memperbaiki keadaan tanah, memelihara bibitnya, memberikan pupuk dan air, dan membasmi ulat-ulat yang mengganggu tumbuhnya tanaman itu dengan baik. Yang dimaksud di sini, kita bisa memahami bahwa sekolah itu diibaratkan tanah di mana tempat kita bercocok tanam, di mana guru harus menyediakan sekolah yang menyenangkan, aman dan nyaman, serta melindungi murid-murid dari hal-hal yang kurang baik, sehingga karakter anak akan berkembang dengan baik sesuai profil pelajar Pancasila. Dengan rekan guru untuk memahami pentingnya budaya positif di sekolah. Yang kedua, berkolaborasi dengan guru kelas dan bersama anak membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, memantau dan merefleksi serta mengevaluasi keyakinan yang dibuat, mengumpulkan rekan guru untuk diseminasi tentang budaya positif dan segitiga restitusi. Ternyata budaya positif ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan menumbuhkan nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, di sini tolak ukur tercapai tidaknya, saya pertama mengambil siswa dapat melaksanakan keyakinan kelas tersebut atau tidak dengan pembiasaan yang baik yang bisa membuat anak itu bertanggung jawab. Yang kedua, rencana perbaikan. Yang ketiga, mengevaluasi keyakinan kelas secara berkala. Apakah yang kemarin kita buat itu ada 8. Yang pertama, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, teori motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, di sini yang akan kita bahas teman-teman, mungkin semuanya sudah pernah melakukan tapi yang di sini ternyata hukuman dan penghargaan di sini itu tidak beda jauh, sama-sama itu akan mematikan nilai-nilai intrinsik anak secara langsung. Secara tidak langsung anak itu kalau kita memberikan hukuman, anak kan akan menciut secara otomatis. Nah, ternyata dengan pemberian penghargaan juga hal yang sama. Jadi secara tidak kita sebelumnya kita tidak paham saya terutama ternyata pemberian reward yang diberikan kepada anak itu sama saja kita memberikan hukuman. Jadi mematikan kemampuan intrinsik anak gitu. Jadi yang berkembang itu nanti nilai-nilai eksternalnya, karena dia itu ingin berubah, dia ingin datang tepat waktu, dia ingin menyelesaikan kegiatan itu karena dia itu ingin mendapatkan reward, bukan karena dari dalam dirinya saya ingin bisa. Nah, itu yang harus kita hindari. Next. Nah, di sini sebagai seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah dengan jalan menerapkan konsep-konsep inti disiplin positif, memahami motivasi perilaku yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan seperti tadi saya paparkan, posisi kontrol sebagai guru dan perbuatan keyakinan sekolah. Nah, di sini ini disiplin positif cara penerapan disiplin mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri. Nah, lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri melakukan tindakan, dapat membuat memahami menyadari motivasi internal.
Di sini yang tadi saya paparkan bahwa kita sebagai seorang guru harus menciptakan, memotivasi agar nilai-nilai inklusi dari anak itu munculnya dari dalam diri, bukan dari kita sebagai guru karena memberikan reward. Kalau dihukum kayaknya kalau di fase kita, fase anak usia dini tidak ada lah guru kita menghukum, misal datang terlambat, lari di lapangan atau serumus akan, itu tidak. Tapi di sini yang sering kita lakukan sebagai guru anak usia dini yaitu seringnya memberikan reward kepada anak yang berlebihan. Ternyata itu juga sama mematikan nilai-nilai inklusi anak. Jadi yang muncul dalam diri anak itu adalah nilai-nilai eksternalnya. Next. Nah, motivasi perilaku manusia ini untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, ini intinya seperti ini. Tadi anak itu melakukan, saya mau selesai karena dia tidak dimarahi gurunya, kayak gitu untuk mendapatkan imbalan, mendapatkan jempol, mendapatkan bintang, seperti itu. Untuk menjadi orang yang mereka percaya dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini yang kita harapkan kita bisa menumbuhkan nilai-nilai intrinsiknya untuk menghindari kenyamanan, tidak kenyamanan, untuk mendapatkan imbalan. Itu berarti motivasi anak itu masih di posisi eksternal, belum di posisi internal. Next lagi. Nah, ini posisi kontrol seorang guru itu ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini penghukum itu berarti kita kalau anak salah langsung memberikan hukuman. Kalau membuat rasa bersalah, mungkin kadang saya sendiri sering, kalau kamu begitu nanti bu guru sedih loh kalau kamu begitu gitu. Nah, itu membuat anak merasa bersalah. Itu juga sama mematikan nilai-nilai internal anak. Nah, teman sama, ketika kita menjadi teman sama anak itu tidak meningkat yang prinsipnya karena guru ini teman kayak gitu Nah, kalau pemantau ini masih mungkin kayak saya merasa saya itu masih di posisi pemantau, di mana saya selalu mengingatkan tentang keyakinan, ini belum nggak boleh kayak gini, yang ini nggak boleh kayak gini, harusnya kayak gini. Berarti kalau kita masih seperti itu, berarti kita masih di posisi pemantau. Nah, posisi yang paling baik, next Bu, posisi yang paling baik adalah posisi manajer, di mana seorang manajer itu hendaknya melakukan sesuatu yang bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dengan mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Jadi kalau kita ketemu masalah, jadi anak kita obrolkan, diskusikan, kita tanyakan keyakinan kelasnya, biar anak itu mencari solusinya sendiri dan meyakini apa yang akan dia lakukan selanjutnya, bahwa itu keyakinan itu penting untuk anak itu sendiri. Nah, ini di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah. Teman-teman juga sudah membuat keyakinan kelas, kalau yang belum boleh membuat. Dan bedanya di sini keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas kan biasanya gurunya membuat langsung ditempel, tapi tidak ada kesepakatan antara anak dan guru. Tapi kalau di sini keyakinan kelas ini kita buat bersama anak, karena kita anak TK, anak itu belum bisa menulis keyakinan kelasnya itu mau apa. Kita bisa menjadikan gambar, anak memberikan checklist anak. Nah, seperti punya saya, misalnya anak berbicara pelan. Nah, setuju tidak teman-teman? Kalau yang setuju silahkan tempelkan checklistnya setuju gitu Jadi paling enggak keyakinan kelas ini ada imbal balik antara anak dan guru, bukan karena guru yang memiliki tapi anak juga setuju. Jadi nanti akan lebih bermakna buat anak. Next. Nah, di sini yang tadi sudah saya paparkan bahwa seorang guru hendaknya sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi ketika menyelesaikan masalah, yaitu dengan 3 tahapan: menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan kelas. Kemarin saya sudah praktekkan, biasanya ketika ada anak berantem, nah siapa dulu? Siapa yang duluan? Siapa ini? Silakan saling. Jadi kita itu tidak mencari solusinya, tidak menanyakan dulu. Jadi kalau posisi manajer ini
stabilkan identitas dulu. Benar enggak ya yang tadi dibilang temennya, kita ajak ngobrol anaknya, kita tanyakan, benar enggak ya itu? Kalau sudah iya benar. Kalau menurut kamu kayak gitu benar enggak ya? Gitu. Terus kita tanyakan, enggak apa-apa, Bu Guru juga pernah melakukan hal yang sama, suka salah. Nah, di situ kita memvalidasi tindakan. Jadi nggak masalah kalau kita pelindungan diri itu juga kita tanamkan ke anak. Tapi dengan apa? Dengan alasannya apa kok melakukan itu? Nah, kalau menurut kamu, kalau sudah ketemu alasannya, menurut kamu alasan itu benar nggak? Tidak benar. Oh, nah di sini kita menanyakan keyakinan kelas. Menurut kamu itu kan tidak benar. Kalau keyakinan kelas kita itu apa? Nah, ketika kita sudah ketemu keyakinan kelas, menurut kamu benar nggak sih? Ya nggak benar Bu Guru, kan kita harus berteman misalnya. Nah di situ berarti menurut kamu berteman dengan semua orang, saling menyayangi itu hal penting nggak ya? Kalau dia penting, iya. Oh berarti besok harus gimana? Tidak boleh berantem, tidak boleh berebut. Nah berarti dia itu menemukan solusinya sendiri. Setelah sudah menemukan solusinya, kita sebagai guru ya di posisi manajer ini kita akan membantu menindaklanjuti kapan akan dilaksanakan kayak gitu. Jadi anak mulai hari ini Bu Guru, besok nggak mau lagi. Nah di situ kita sudah berada di posisi manajer. Ini adalah posisi manajer, biasanya posisi kepala sekolah nih. Semuanya calon kepala sekolah juga kepala sekolah ini yang harus kita terapkan, yaitu menjadi seorang manajer. Ketika kita menemukan masalah tidak langsung ya seperti ini apa solusinya, tapi kita harus ngobrol dulu dengan anak, kita mencari memvalidasi tindakannya itu benar apa enggak. Kadang kan temennya yang bilang itu Bu Guru itu yang nakal, nah kadang oh iya kamu kena itu tapi yang saling gitu kan. Nah di situ intinya. Jadi ketika kita punya masalah, silakan teman-teman ngobrol dulu. Kalau sudah ngobrol, kita tanyakan benar tidaknya, baru kita tanyakan itu baik enggak ya menurut kamu, seperti itu. Nah kalau sudah seperti itu, kita sudah melakukan dengan cara diskusi. Kalau teman-teman sudah pernah, mungkin semuanya sudah, tapi kadang kita tidak lengkap sampai ke ujung membuat anak itu menemukan solusinya dan kapan mau berubah tentang keyakinan yang dia buat. Oke, terima kasih. Itu adalah hasil pemaparan materi 1.4 guru penggerak. Semoga bisa bermanfaat, bisa diimplementasikan nanti di sekolah teman-teman. Ketika punya masalah dengan anak, silahkan menggunakan segitiga restitusi. Dengan pertama itu validasi tindakan, yang ke identitas, kedua validasi tindakan, yang ketiganya kita menanyakan keyakinan sampai anak itu paham, oh itu benar harus saya lakukan. Oke, terima kasih. Wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.